kurikulumnya ada OBE gitu ya, RPS-nya juga sudah gitu ya, sesuai dengan format RPS OBE itu, tapi implementasinya masih tetap, karena kalau implementasi OBE, dosen pada saat proses pembelajaran itu adalah bukan saya mengajar apa, tetapi mahasiswa. Beberapa hal yang kemudian saya lihat ya dalam implementasi OBE itu adalah ketidakefektifan dalam kemudian menetapkan outcome-nya itu sendiri ya. Misalnya ada yang outcome-nya yang tidak terukur, kemudian yang kedua juga total outcome atau CPL-nya yang sangat banyak. Artinya kan kalau CPL-nya banyak kan berarti janjinya banyak begitu ya. Padahal kemampuan baik itu dari SDM maupun juga SKS ya, itu ya tidak berbeda begitu ya. Nah itu pertama, jadi masalah mendefinisikan atau memformulasikan CPL-nya itu sendiri yang tidak terukur. Kemudian yang kedua itu adalah pada saat kita menyusun ya rencana pembelajaran maupun juga nanti implementasi pembelajaran itu tidak dijadikan sebagai bagian dari satu sistem penjaminan mutu internal di level program studi ya. Jadi di dalam implementasinya artinya kita sudah memiliki kurikulum, kita sudah ada RPS-nya begitu ya. Nah, pada implementasinya itu penjaminan mutu internalnya tidak berjalan begitu ya. Jadi kurikulumnya ada OBE gitu ya, RPS-nya juga sudah gitu ya, sesuai dengan format RPS OBE itu, tapi implementasinya masih tetap sama begitu ya. Contohnya misalnya begini, dosen saja ya pada saat kemudian melakukan pembelajaran itu masih berpikir bahwa saya mengajar apa begitu ya. Jadi belum menunjukkan implementasi OBE, karena kalau implementasi OBE dosen pada saat proses pembelajaran itu adalah bukan saya mengajar apa, tetapi mahasiswa bisa apa begitu ya. Dari persepsi itu, dari kemudian titik awal itu, maka kemudian dosen selanjutnya akan berpikir kalau mahasiswa bisa melaksanakan X maka saya harus mengajar apa, delivery metodenya bagaimana begitu, dan kemudian assessmentnya seperti apa yang itu tepat untuk memastikan saya bisa menunjukkan pemenuhan terhadap outcome tersebut begitu ya. Dan itu di level mata kuliah maupun juga nanti di level program studi ya. Hal yang lain ada juga yang sering saya lihat itu adalah ketidaksinkronan antara assessment ya. Jadi banyak program studi atau juga perguruan tinggi yang sudah menetapkan bahwa kami sudah mengimplementasikan assessment berbasis outcome ya. Namun kenyataannya ya masih menggunakan metode-metode assessment yang biasa kita lakukan begitu ya. Jadi tidak ada kaitan yang jelas antara metode assessment yang kita gunakan dengan kemudian outcome yang ingin kita ukur begitu ya. Jadi artinya apapun itu outcome-nya, assessment-nya masih UTS UAS. Sama seperti kalau misalnya apapun itu makanannya, minumannya teh botol sosro, begitu ya. Jadi nah di dalam saya lihat ya inti dari permasalahan itu adalah pertama, sebenarnya kalau di dalam OBE itu pertama adalah kita harus memastikan restrukturisasi dari kurikulum kita. Mulai harus terukur, harus logis gitu ya. Jadi mulai dari CPL ya, yang tadi terukur logis sampai ke bahan kajian, CPMK dan seterusnya. Kemudian yang kedua juga harus melakukan restrukturisasi sistem assessment kita tadi ya. Tidak apapun tadi outcome-nya ya, assessment-nya adalah UTS UAS itu tidak berlaku begitu ya. Dan kemudian yang ketiga kita juga harus memastikan restrukturisasi terkait dengan praktek-praktek pelaporan kita. Karena banyak kita kemudian waktu kita tersita untuk mengimplementasikan OBE itu adalah ke pendokumentasian yang sebenarnya ya itu tidak diperlukan. Jadi kalau di dalam OBE itu adalah minimalisasi ya dokumentasi tetapi efektivitas evaluasi. Jadi kita harus lebih banyak lagi meluangkan waktu untuk melakukan evaluasi ya, sehingga kemudian kita bisa memperbaiki sistem begitu ya. Tidak hanya kemudian mendokumentasikan tapi sesudah itu selesai.